Ayat ini melarang muslim, laki-laki Islam, menikah dengan perempuan musyrik, bukan dengan perempuan ahlul kitab. Dan seorang muslimah, perempuan Islam, dilarang menikah dengan laki-laki musyrik. Karena itu harus dibedakan antara orang musyrik dengan orang ahlul kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa murabbi ruhina Muhammadin fasolatan tasliman katsira. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta keimanan yang kokoh di dalam hati. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum menikah beda agama di dalam Islam. Kemudian saya juga akan menanggapi perkataan Guntur Romli yang menyelewengkan ayat suci Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Langsung saja. Yang pertama, hukum menikah beda agama di dalam Islam. Hukum menikah beda agama di dalam Islam itu tidak boleh, diharamkan, dilarang. Seorang laki-laki yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, itu diharamkan menikah dengan perempuan-perempuan ahlul kitab ataupun Nasrani Yahudi, Kristen Yahudi, serta agama-agama yang nyeleweng seperti halnya agama Konghucu, Buddha, dan lain sebagainya. Itu diharamkan. Begitu juga dengan perempuan, diharamkan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki ahlul kitab, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, dan agama-agama yang nyeleweng lainnya seperti halnya Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Itu diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bunyi ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kalian para laki-laki menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sesungguhnya budak perempuan itu lebih baik, sesungguhnya budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hati kalian, menarik hatimu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik yang menyekutukan Allah sampai mereka beriman kepada Allah. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman kepada Allah lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, meskipun ia menarik hati kalian, menarik hatimu. Jadi telah jelas dijelaskan bahwasanya seorang laki-laki diharapkan untuk menikahi perempuan-perempuan musyrik yang menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Kristen, mereka disebut juga orang-orang musyrik. Mengapa? Karena orang yang menyekutukan Allah disebut juga orang-orang kafir.
orang-orang Nasrani. Jadi diharapkan bagi laki-laki menikahi perempuan yang musyrik. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, dan agama-agama nyeleweng lainnya yang menyembah kepada selain Allah. Membuat keyakinan sendiri mereka, menulis dengan tangan mereka, mereka ubah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diharapkan menikahi perempuan-perempuan musyrik. Begitu juga dengan perempuan diharapkan dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Mengapa? Karena laki-laki musyrik itu menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Siapa yang menyembah kepada selain Allah? Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, orang-orang Buddha yang menyembah kepada selain Allah. Jadi mereka itu orang-orang musyrik, sekaligus disebut orang-orang kafir. Seperti itu. Jadi telah jelas menikah di dalam agama Islam, menikah beda agama di dalam Islam itu diharamkan. Mengapa? Karena mereka mengajak ke dalam neraka. Ulaika yad'una ilan nar. Karena mereka mengajak ke dalam api neraka. Jadi tidak boleh laki-laki menikahi perempuan yang musyrik, perempuan ahlul kitab, Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya diharapkan. Serta perempuan diharapkan dinikahkan dengan laki-laki musyrik, ahlul kitab, Kristen, Yahudi, Nasrani, Konghucu, dan lain sebagainya. Itu diharapkan. Kemudian yang kedua, saya akan menanggapi perkataan dari Guntur Romli yang menyelewengkan Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Dia mengatakan yang dilarang itu menikahi perempuan-perempuan musyrikah, perempuan-perempuan musyrik. Kalau ahlul kitab itu tidak apa-apa, bolehlah. Itu kata dia. Perlu kamu ketahui, Guntur Romli, orang-orang yang musyrikin disebut juga orang-orang kafir. Mengapa? Karena mereka menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Jadi orang-orang musyrik disebut orang-orang kafir, disebut orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, menyembah kepada selain Allah. Jadi kamu jangan mengada-ngada, membuat pemikiran sendiri, pemahaman sendiri bahwasanya kata-kata musyrik dibedakan dengan kata-kata ahlul kitab. Orang-orang yang musyrik itu dikatakan kafir. Mengapa? Karena menyembah kepada selain Allah. Perlu juga kita ketahui bahwasanya orang yang beragama Islam boleh menikahi ataupun mengawini perempuan-perempuan ahlul kitab, asalkan perempuan-perempuan ahlul kitab itu menjadi mu'alaf dengan cara membaca kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya menikah dengan perempuan mu'alaf itu boleh. Yang tidak boleh menikah dengan ahlul kitab, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang menyembah keyakinan mereka yang nyeleweng, buatan Paulus. Mereka menyembah patung buatan Paulus, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru yang tidak boleh. Kalau mereka menjadi mu'alaf, boleh kita nikahi. Ataupun seorang wanita boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menjadi mu'alaf dengan cara membaca kedua kalimat syahadat. Itu baru dibolehkan di dalam agama Islam. Mungkin hanya itu tanggapan saya dari perkataan Guntur Romli yang cenderung membohongi publik, mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Guntur Romli,
hidup di dunia ini hanya sebentar. Kau tak selamanya hidup di dunia. Pada masanya kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau bangga dengan berkata seperti itu? Membohongi orang banyak dengan berkata nikah beda agama dibolehkan. Hidup hanya sebentar, Guntur Romli. Kau, saya, dan semua manusia hanya berteduh di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pada masanya kita akan kembali kepada sisi Allah dengan amal perbuatan kita yang kita perbuat sewaktu hidup di dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanggapi dari perkataan Guntur Romli. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa dan pembaharuan iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin fa salatan tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana jami'a. Allahumma arhamna jami'a fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin ma'al abrar. Allahumma awnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna zalamna anfusana dhulman katsira faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa di subscribe, like, and share ke jejaring sosial kalian agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Hadanallahu yakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.